Islam. Saya Islamkan orang sudah ribuan, dan saya katakan, saya tidak bangga you masuk Islam. Yang saya bangga antum mampu mengamalkan Islam, memahami dan mengamalkan Islam. Amalkannya nggak usah ya yang repot-repot, daripada munafik. Munafik kan banyak. Saya bilang, Anda masuk Islam, saya tidak bangga. Yang saya bangga, Anda mengerti ilmu Islam dan mengamalkan. Mengamalkannya pun tertati-tati, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kau mengamalkannya. Dan jauhkan dirimu dari munafik terhadap agama Islam. Sudah tidak sholat, sudah tidak beribadah, ente munafik. Kan banyak sekarang ini yang menghancurkan Islam. Coba lihat netizen. Saya tidak suka Yahya Waloni, saya tidak suka Ustadz Abdul Somad, saya tidak suka Habib Rizik. Saya Muslim. Muslim kami kok tidak suka sama penceramah. Muslim kau mengaku Muslim, bukan Muslim kau. Kau lebih kafir daripada kafir. Orang kafir mengatakan Islam itu nggak boleh. Itulah tapi kalau melukis alam semesta, banyak karya-karya seni Muslim, menggambar bapak kita, menggambar anak saya juga yang kuliah di planologi, yang perempuan sekarang kuliah di Bandung itu, dia lukis wajah saya mirip sekali dengan saya. Memang dia pelukis, saya nggak marah. Tapi saya bilang, jangan kau lukis Nabi Muhammad nak ya. Oh enggak pak, musyrik itu. Alhamdulillah, baguslah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya, tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Coba, kalau dalam Islam itu olok-olok enggak itu kira-kira? Olok-olok. Olok-olok. Sama dengan aktor film. Mari buka cakrawala kita. Aktor film, habis dia bikin action dalam sebuah tayangan film, satu episode, kemudian dia kembali duduk biasa-biasa, ketawa-ketawa. Bagaimana action saya tadi? Good job. Bagus, kata sutradara, produser. Good job. Bagus sekali. Pekerjaanmu, actionmu tadi mantap. Nah, apakah keselamatan itu hanya berupa action? Artinya turun ke dunia, pura-pura mati, naik lagi ke sana. Nah ini, kalau di Islam kan tidak. Peluang untuk mentuhankan Isa Al-Masih justru lebih berpeluang di dalam Al-Quran. Saya sudah baca. Isa Al-Masih, kata Al-Quran, adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau difilsafatkan ini, siapa bisa difilsafatkan jadi itu Tuhan? Mengerti maksud saya? Agama Kristen itu agama spekulasi filsafat. Jadi antum kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, itu ya mesti menguasai filsafat maksimal daripada dia. Meja ini sederhana sekali kok. Meja ini meja kayu, mimbar ini dari kayu. Yang buat meja dan mimbar ini, tanyakan kalau belum almarhum. Waktu antum buat meja dan mimbar, pernah enggak satu detik saja antum jadi meja? Meja ini adalah its creatures and the carpenter creature. Pencipta adalah carpenter, tukang kayu, dan meja ini hasilnya adalah ciptaan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang buat meja ini bilang sama saya, Ustadz, waktu saya buat, saya jadi meja. Ayo kita tuhankan dia rame-rame, besok jadi agama kita, agama meja. Tapi sampai kapanpun, sampai botak kepala kafir itu, pencipta tetap pencipta, ciptaan meja ini tetap boleh kira-kira dipahami itu? Tidak boleh petik-petik ayat, nggak boleh. Makanya saya bilang, kalau jadi perdebatan ini, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri.
Masya Allah. Kenapa? Karena kitabmu itu penuh dengan kontroversi. Dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah katayul sama dengan omong kosong. Markus bilang ke depan, Matius bilang ke kiri, Yohanes bilang salto ke kanan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Itu isinya memang. Itu isinya. Nggak usah mencari-cari kelemahan individu. Margaret Thatcher mengatakan, kalau lawan sudah menyerang pribadi, sudahlah, dapat dipastikan kehabisan argumen. Mana ada orang masuk Islam orang bodoh? Kompetensi orang-orang yang masuk Islam itu di atas rata-rata intelektual mereka. Makanya beruntunglah orang dari kafir masuk Islam, walaupun menikah, tapi pertahankan itu hidayah, jangan main-main. Nila setitik merusak susu. Gara-gara antum tidak serius mempelajari Islam. Saya Islam kan orang sudah ribuan, dan saya katakan, saya tidak bangga you masuk Islam. Yang saya bangga antum mampu mengamalkan Islam, memahami dan mengamalkan Islam. Amalkannya nggak usah yang repot-repot daripada munafik. Munafik kan banyak. Saya bilang, Anda masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga Anda mengerti ilmu Islam dan mengamalkan. Mengamalkannya pun tertati-tati nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kau mengamalkannya dan jauhkan dirimu dari munafik terhadap agama Islam. Sudah tidak sholat, sudah tidak beribadah, ente munafik. Kan banyak sekarang ini yang menghancurkan Islam. Coba lihat netizen. Saya tidak suka Yahya Waloni, saya tidak suka Ustadz Abdul Somad, saya tidak suka Habib Rizik. Saya Muslim. Muslim kami kok tidak suka sama penceramah. Muslim kau mengaku Muslim, bukan Muslim kau lebih kafir daripada kafir. Orang kafir mengatakan agamanya benar, bagus, bagi saya bagus, berarti dia jujur. Daripada kau Muslim mengaku Islam sama dengan agama lain, berarti kau penjilat, kau munafik terhadap agamamu. Saya sebagai seorang Muslim, Islam adalah di atas segala-galanya, agama yang suci, agama yang benar, agama yang sempurna, agama para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dapat Islam. Ibu bapak wong Jawa dulu dari latar belakang antropologi budaya sama nenek moyang kita, wong Jawa, wong Sumatera, wong Aceh, wong Sulawesi, wong Kalimantan, semua kita ini nenek moyang kita, latar background mereka adalah kafir, animisme, politisme, dinamisme. Kemudian datanglah para kaum Gujarat mengajarkan Islam. Para pedagang-pedagang dari Timur Tengah, Allahu Akbar, ada istilah di Jawa sini 9 wali songo, mengajarkan Islam di tanah Aceh, semua di Sulawesi, Sultan Ternate, Sultan Tidore, kita mengenal Islam. Apalagi saya dan keluarga, istri, anak. Masya Allah, beruntung. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat hidayah satu keluarga, sementara yang lain tempatnya adalah neraka. Saya di luar sana, tapi saya dengar ayat yang imam baca, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Tadi saya dengar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa maksud ayat itu? Para ahli kitab, para pendeta yang mendustakan ayat-ayat Allah. Berdiri di atas mimbar, dengarlah firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan, tapi firman saya dan teman-teman. Inilah buktinya ada palsu, bohong, omong kosong, kemudian ayat-ayat yang kosong. Di sini ada angkanya, tulisannya tidak ada. Saya komentar di belakang, nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Nabinya tak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Lalu apa itu ada Ustadz referensinya? Komentar dari pendeta. Oh ada, masa ngarang ada referensi. Pendeta juga yang ngomong, Dr. Sudarmo,
Mereka ngomong tidak usah malu-malu bahwa kitab yang kita percaya ini hanya buatan tangan manusia. Kita tidak usah malu-malu bahwa kitab ini hanya buatan tangan manusia. Nah, terkait dengan Natal juga, Natal Kristen, apakah itu tepat pada tanggal 25 Desember? Ini pendeta juga yang ngomong, bukan saya. Jangan marah sama saya. Ya, nggak boleh marah-marah sama saya lagi. Ini yang ngomong teolog dunia. Coba kau baca deh. Mana yang muda ini, baca. Coba baca ini. Baca keras-keras. Jangan dikira saya ngarang. Ini dari doktor siapa itu? Kesekuat, keras baca. Supaya jangan pikir saya sekarang ngarang lagi. Baca. Doktor yang keras. Inilah. Inilah, berdiri. Jangan malu-malu. Dr. J.H. Apinino, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Apinino, ibadat Jumat dalam abad pertama, Badan Pembesaraan Kristen, GBK, Jakarta, 1 halaman 64. Nah, sudah jelas kira-kira. Saya ngomong